Halo guys, KDQ Movie di sini. Pada kesempatan kali ini, KDQ Movie akan membahas sebuah alur cerita film tentang seorang juragan yang meninggal di hari sial. Menurut kepercayaan warga setempat. Apakah ini fakta atau hanya sebuah mitos? Oke lah, tidak perlu berlama-lama di awal. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Dan inilah almarhum. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang juragan yang bernama Mulwanto. Yang mana Pak Wanto ini sangat disegani banyak orang, karena kekayaan hasil kebunnya yang sangat melimpah. Dalam perjalanan pulang, Pak Wanto menyempatkan diri untuk mampir ke perkebunan karet miliknya. Dan di sana, dirinya bertemu dengan Pak Lurah yang bernama Pak Budi. Setelah berbincang-bincang, Pak Wanto lantas melanjutkan perjalanannya untuk pulang. Dan sesampainya di rumah, dirinya langsung disambut oleh keponakannya yang bernama Ajeng, yang bertugas merawat kuda milik Pak Wanto. Makan terus kamu nanti kegemukan. Sesaat kemudian, ketika sedang berbincang dengan istrinya yang bernama Rahmi, tiba-tiba Pak Wanto merasakan sesak di dadanya. Rahmi yang melihat hal itu lantas menyuruh Pak Wanto untuk segera beristirahat. Aku wis mati. Ya. Pak. Astagfirullahaladzim. Dan ketika waktu subuh telah tiba, Rahmi membangunkan seluruh anggota keluarganya untuk bersiap-siap karena akan menghadiri acara wisuda anaknya yang kedua. Yanda. Namun, ketika Pak Wanto akan mandi, tanpa dia sadari, pemanas air yang akan dia gunakan mengalami konslet. Dan hal itu membuat dirinya tersetrum dan langsung meninggal tepat di hari Selasa Kliwon. Di siang harinya, Nuri yang baru saja menyelesaikan wisuda, dia begitu sangat terpukul setelah kepergian bapaknya. Begitu juga dengan Sesa, anak pertama Pak Wanto. Tak lama kemudian, datanglah Pak Lurah yang memberikan saran kepada mereka untuk melakukan sebuah ritual pecah piring serta tabur bunga saat mengantarkan jenazah ke liang kubur. Maaf Pak, enggak. Mas Esa. Menurut Pak Lurah, ritual tersebut dapat mencegah almarhum untuk tidak mengajak anggota keluarganya dalam waktu 5 hari ke depan. Tetapi, Sesa yang seorang dokter itu pun tidak mempercayainya dan mengabaikan saran Pak Lurah. Kamu tolong pegang piringnya. Ketika mereka akan memulai ritual, tiba-tiba Rahmi terjatuh lemas hingga akhirnya hanya Yanda dan Nuri yang melakukan ritual tersebut. Piring ini habis, dilanjutkan dengan menyebarkan. Pelan-pelan aja. Taruh dulu. Ya, pelan-pelan. Asyhadu an la ilaha illallah. Di malam harinya, ketika acara tahlil sedang berlangsung, sekilas Rahmi mendengar suara Pak Wanto memanggil namanya. Pak. Bapak. 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 Bantu ibu cari bapak dulu. Dan ketika tengah malam, seketika Nuri terbangun setelah mendengar suara benda terjatuh. Dan ternyata itu adalah foto keluarganya. Namun tak lama kemudian Nuri mendengar suara aneh dari kamar bapak. Dan ketika Nuri mendatangi sumber suara, ternyata itu adalah Yanda yang sedang membereskan kamar mendiang bapaknya.
Astagfirullahaladzim. Di keesokan harinya, ketika Nuri akan mengajak ibunya sarapan, dia langsung panik ketika ibunya tak ada di dalam kamar. Setelah Nuri mencari-cari, ternyata ibunya telah terbaring lemas di tengah jalan. Dan setelah mereka membawa sang ibu masuk, saat itu juga Rahmi memberikan kabar buruk sekaligus kabar baik kepada anak-anaknya. Menurut sang ibu, kabar buruknya ia akan segera pergi, dan kabar baiknya ia akan membawa semua anggota keluarganya. Ibu akan pergi sebentar lagi. Ibu akan ajak kalian. Tiba di hari ketiga, ketika Rahmi sedang menjalankan ibadah sholat, tiba-tiba terjadi konslet pada kipas angin. Dan ketika Rahmi akan meminta tolong kepada anaknya, tiba-tiba Iya, monggo. akhirnya sang ibu pun meninggal karena kena gampar kipas angin. Lalu datanglah Pak Lurah yang memberikan alamat dan menyuruh mereka segera menemui orang pintar di alamat itu, agar permasalahan di keluarga mereka segera selesai. Ketika tengah malam, Sesa yang sedang menenangkan diri itu pun dibuat terkejut ketika arwah orang tuanya muncul dan mengajaknya untuk bersama. Di keesokan harinya, setelah pemakaman sang ibu, Yanda mengajak Nuri untuk menemui orang pintar yang dimaksud Pak Lurah. Sedangkan Sesa yang berada di rumah, tidak sengaja dia menemukan sebuah bungkusan aneh yang berada di kamar almarhum bapaknya. Dan setelah itu, Sesa dikejutkan dengan sosok pocong hingga membuatnya ketakutan. Dan ketika Sesa berlari keluar, Sesa melihat bapaknya sedang berjalan ke arah perkebunan. Bapak. Pak. Sesa yang sedang mengalami kesakitan, tak sengaja dia bertemu dengan mobil pick up dan meminta mereka untuk mengantarkannya ke sebuah klinik. Dan sesampainya di sana, Sesa membaringkan dirinya di atas ranjang pasien. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang tiba-tiba mendorong ranjang tersebut. Dan ternyata itu adalah sosok ibu dan bapaknya. Setelah kematian Sesa, di malam harinya tiba-tiba Nuri merasakan kedinginan. Menyadari ada yang tak wajar, Nuri mengajak Yanda untuk kembali menemui Mbah Sukmo. Sejak kapan benda ini ada di rumah? Singkat cerita, kini mereka telah tiba di kediaman Mbah Sukmo. Kemudian Mbah Sukmo menyarankan kepada mereka untuk melakukan ritual topo pendem agar bisa mengembalikan teluh yang sudah seseorang kirim ke keluarga mereka. Saat ritual sedang berlangsung, Nuri yang sudah terkena teluh pun teriak histeris.
Mbak tenang. Ya apa-apa. Saya Dan di tempat lain, Suyono yang sedang memandangi foto almarhum istrinya tiba-tiba dikagetkan dengan sosok wanita yang menyeramkan, hingga membuat dirinya terjatuh dan ketumpahan air keras. Setelah kematian Suyono, akhirnya diketahui bahwa dalang dari kejadian yang menimpa keluarga Pak Wanto adalah perbuatan Suyono itu sendiri. Kang Akaryo Jagat. Suyono melakukan hal itu dikarenakan dirinya merasa sakit hati kepada Pak Wanto selaku Pak D-nya Ajeng anak Suyono. Karena dulu Pak Wanto pernah berjanji akan menguliahkan Ajeng seperti anak-anaknya. Namun kenyataannya, Ajeng hanya disuruh mengurus kuda kesayangan Pak Wanto. Makan terus kamu nanti kegemukan. Singkat cerita, ketika Ajeng akan memasukkan kuda Pak Wanto ke kandang, tiba-tiba kuda itu melawan hingga membuat Ajeng terseret kuda itu hingga meninggal. Ibu masuk. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nuri, Dan setelah pemakaman Ajeng selesai, film ini pun berakhir. Pak Lurah nggak seburuk itu kan, Mbak. Tapi Bapak nggak pernah mau. Mbak mau di sini dulu.